Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Andriani. Saya Dia Ayuni Jumulaili. Saya Siti Nurhanifah. Saya Rini Dugu Sumawardani. Perkenankan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan taksonomi Bloom. Sebenarnya apa sih itu taksonomi Bloom? Nah, taksonomi Bloom itu merupakan prinsip dasar mengenai tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan itu dapat dibagi menjadi 3 domain, yaitu ada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, setiap ranah atau setiap domain dalam taksonomi Bloom ini memiliki beberapa tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling sulit. Nah, agar kalian lebih paham bagaimana taksonomi Bloom, kami akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah ranah kognitif, yaitu meliputi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan dalam berpikir. Nah, Bloom itu membagi domain kognisi ke dalam 6 tingkatan, yaitu knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, application atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluation. Nah, yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Misalnya tentang peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, atau prinsip-prinsip dasar, dan lain sebagainya. Nah, pada tingkatan atau jenjang ini merupakan tingkat yang paling rendah, namun menjadi prasyarat bagi tingkatan-tingkatan selanjutnya. Di jenjang ini, peserta didik diminta untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang sudah dia ingat. Misalnya, peserta didik disuruh untuk menjelaskan apa itu hakikat penyuntingan, maka dia harus bisa menjelaskan apa itu definisi penyuntingan, hakikat penyuntingan, atau hal-hal yang disunting berkaitan dengan materi yang sudah ia ingat sebelumnya. Nah, setelah peserta didik itu mampu mengingat materi, maka tahap kedua yaitu comprehension atau kemampuan dalam memahami materi. Nah, kemampuan dalam memahami materi ini bisa diartikan sebagai kemampuan dalam mendemonstrasikan fakta dan gagasan atau mengelompokkan, kemudian mengorganisir, memaknai, atau menyatakan gagasan utama. Sebagaimana contohnya, seorang siswa itu bisa membandingkan manfaat mengkonsumsi apel atau buah jeruk terhadap kesehatan. Nah, ketika seorang siswa itu mampu memahami, berarti dia sudah sampai tahap pada comprehension atau tahap memahami. Kemudian yang ketiga adalah application atau aplikasi, yaitu menerapkan informasi pada situasi nyata. Nah, sebagaimana contohnya ketika seorang siswa itu sudah memahami, sudah mengerti tentang materi teks pidato, maka di tahap application ini semua pesertanya bisa mengaplikasikan, bisa membuat bagaimana sih cara membuat teks pidato yang baik dan benar. Kemudian yang keempat ada analisis, yaitu menguraikan sebuah materi menjadi bagian-bagian yang lebih rinci. Contohnya yaitu menganalisa penyebab meningkatnya harga pokok penjualan dalam laporan. Yang kelima ada sintesis, mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Contohnya, menyusun kurikulum pelatihan dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari berbagai sumber. Yang keenam ada evaluation, yaitu menilai manfaat suatu benda atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Contohnya, membandingkan hasil ujian peserta dengan kunci jawaban. Yang selanjutnya ada afektif, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, semangat, minat, dan sikap. Ada 5 kategori dalam afektif. Yang pertama, ada penerimaan, yaitu kemampuan untuk memperhatikan atensi serta penghargaan terhadap orang lain. Atau bisa diartikan kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulan yang tepat. Contohnya, mendengar pendapat orang lain dan juga mengingat nama seseorang. Yang selanjutnya adalah kemampuan responding. Responding itu disebut juga dengan respon. Merupakan kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi terhadap sesuatu. Misalnya saja terdapat suatu forum dalam kelas, di mana siswa-siswa berpartisipasi aktif seperti bertanya, kemudian mengusulkan pendapat, kemudian menyanggah. Itu merupakan partisipasi aktif atau disebut juga dengan responsif.
Yang kedua, selanjutnya adalah nilai. Nilai merupakan kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana sih yang baik ataupun yang tidak baik terhadap suatu kejadian ataupun suatu objek, dan juga dicerminkan oleh perilaku. Misalnya saja dalam suatu sekolah terdapat guru ataupun pihak-pihak lain yang mengusulkan diadakannya kegiatan bakti sosial. Bakti sosial ini ditujukan untuk meningkatkan nilai sosial dalam jiwa, baik dari siswa, kemudian warga sekolah, kemudian guru, dan lain-lain. Nilai sosial ini merupakan perilaku baik yang mana dihasilkan karena adanya interaksi sosial di antara masyarakat di lingkungan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah organisasi. Organisasi merupakan kemampuan membentuk dan menaati etika profesi dalam suatu organisasi, mengakui perlunya keseimbangan dan tanggung jawab. Kemampuan organisasi ini memahami nilai dan budaya organisasi dengan mengharmoniskan perbedaan nilai. Misalnya saja dalam suatu forum terdapat peraturan yang disusun, yaitu etika profesi. Di situ terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati bersama. Baik dari ketua, anggota, dan lain-lain harus menyepakati dan menaati etika profesi yang telah disusun bersama. Hal itu dapat menunjukkan sikap tanggung jawab di antar individu. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik. Karakteristik sendiri merupakan kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan juga sosial. Hubungan intrapersonal dan interpersonal ini perbedaannya adalah kalau intra itu memahami diri sendiri, sedangkan interpersonal itu memahami orang lain. Misalnya saja kemampuan menunjukkan sikap percaya diri ataupun kooperatif dalam aktivitas kelompok. Misalnya saja kita disuruh untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompok kita. Nah, kita menunjukkan sikap pede dan mau melakukan tugas tersebut. Selanjutnya, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik terbagi dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, imitasi. Terjadi karena siswa mengamati suatu gerakan, peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Siswa meniru tindakan dari yang ditunjukkan orang lain atau mengamati kemudian mereplikasi. Contohnya, peserta didik meniru gerakan menendang bola gurunya. Yang nomor 2, manipulasi. Siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru tingkah laku saja. Siswa mereproduksi aktivitas dari pelatih atau ingatannya. Contoh, peserta didik melakukan gerakan menendang bola dengan gaya sendiri, tidak lagi persis yang dicontohkan. Nomor 3, presisi. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Melakukan keterampilan tanpa bantuan orang lain. Contoh, peserta didik menendang bola lebih terarah dan tepat sasaran. Yang keempat, artikulasi. Menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan. Mengadaptasi dan mengintegrasikan keahlian. Contohnya, peserta didik menendang bola indah dengan gerakan melengkung atau gerakan pisang. Yang terakhir, naturalisasi. Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Melakukan aktivitas secara terkait dengan tingkat keterampilan yang telah dimiliki. Contohnya, peserta didik nampak sudah biasa menendang bola secara terarah, akurat dan indah seperti layaknya seorang pesepak bola bertaraf profesional. Nah, demikianlah penjelasan materi tentang taksonomi Bloom yang dapat kelompok 8 sampaikan. Jadi, taksonomi Bloom ini sangat penting bagi dunia pendidikan karena merupakan prinsip dasar mengenai tujuan pendidikan itu sendiri, yang mana taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.